مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuja dan memuji Allah, marilah salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada dan sahabat beliau sekalian, para tabi'in, para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, selama ulama mu'tabar. Urang Yaman Bandung merupakan sirajam munira, lampu penerang dalam kehidupan gedanya umat manusia. Takzim dan keikraman ulun tuan kepada seluruh alim ulama, gore-gore ulun tuan yang katruh rumah Allah yang sangat mulianya, kepada khatib masjid, imam masjid, pengurus masjid, kepada urang-urang syik kamu, tuha pakat, tuha adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepada ketua tim Safari Subuh Ahad Mubarakah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup adalah dimensi ruang dan waktu untuk melakukan proses pendidikan dan pembelajaran bagi setiap insan yang beriman. Di dalamnya Allah memberikan sedemikian banyak waktu dan luang kepada manusia agar bisa berbuat menjadi lebih baik daripada sebelum kehidupannya. Maka semua perubahan yang ada dalam diri manusia, hadirin yang dirahmati Allah, ada di dalam pribadi kita. Sebuah telur apabila kita pecahkan dari luar, maka akan berakhir kehidupan telur tersebut. Namun jikalau sebuah telur itu pecahnya dari dalam, maka dia akan melahirkan sebuah kehidupan yang baru. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan yang baru, kesuksesan yang ada terdapat dalam lubuk hati kita umat manusia. Allah menciptakan gedanya umat manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan kita umat manusia adalah selalu untuk memperhambakan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka ketika orangnya hadirin yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kita manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama apa? Ibadah, salat sehari semalam 5 waktu. Inna asqalal munafiq, sesungguhnya yang paling berat pada diri orang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul isya'i wa salatul fajri, adalah salat isya dan salat subuh. Lau ta'lamu fihima la atauhuma walau habwan. Jikalau mereka tahu akan kelebihan salat isya dan salat subuh ini, kata Rasulullah, la atauhuma, maka niscaya mereka akan melaksanakannya, akan mendatanginya, walau habwan, sekalipun mereka akan merangkak. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ibadah sembahyang adalah cerminan hidup gedanya manusia. Ibadah sembahyang adalah cerminan keperilaku gedanya umat manusia. Tak pegah lagi gedanya orangnya, tungku udip long hana kemajuan, udip long batat-tat, igop kabeh jit ke nyo kabeh jit ke jit.
Lun matang bak set hana maju-maju dari zaman ke zaman. Kiban cara katanya na kemajuan, sedangkan sembahyang katanya hantom pernah tak maju bak saf paling ke. Sabe-sabe bak saf likut. Sabe-sabe bak saf belakang. Hantom pernah tatamang dalam saf ke. Itu cerminan kehidupan katanya manusia. Ingin maju dalam kehidupan kita, ingin berubah dalam hidup katanya, maju solat ke saf terdepan. InsyaAllah Allah berikan kemajuan kepada kita. Tunggu ilung rezeki thabi delat-delat itamang. Igop tanggai tha kai tamang gaji lang rekening. Ilung tanggai 15 golam tintai tamang lang rekening. Pakan rezeki katanya telat-telat ditamang. Karena wate sembahyang sabi-sabi katanya putelat. Hantam pah katanya melaksanakan ibadat sembahyang pada wate haji. Maka rezeki juga Allah tidak akan Allah berikan pas pada waktunya kepada kita. Katanya mengundurkan waktu solat, Allah mengundurkan rezeki kepada kita. Tunggu ilun leh kucuk rezeki hana terus 5 minit kabeh lu bayar hutang. Urangnya baru meluncuk gaji 1 juta, kedeh bacut kena bacut kedeh bacut tinggal peng 50 ribu. Hana idang sagai rezeki, hana berkat sagai rezeki. Pandai dan rezeki hadirin yang dirahmati Allah. Rezeki katanya orangnya bagah habis karena sembahyang katanya bagah-bagah. Hana tumak ninah lang sembahyang. Hana rukun kauli lang sembahyang. Sembahyang model tup abah niat melamun. Pandai kira sembahyang. Sembahyang itu membaca aqwalan wa af'alan, gerakan dan bacaan. Ketika imam membaca Al-Fatihah ke Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Hati dengan tup abah dah. Tup abah. Tanya ngelurang hana Mehmet abah gua dengku menua memayang. Nak baca latih. Latih kan dah baca tapi tak niat. Yang bacangan abah hadirin yang dirahmati Allah. Maka rukun qauli lang sembahyang berdada pilih katanya 5 boh. 5 boh rukun qauli yang wajib tak baca dalam sembahyang. Dulu kemuah orangnya suparo bacut. Jadi handlah. Rukun qauli lang sembahyang 5 perkara. Yang pertama yang wajib tak ucapkan dengan lidah ketika tak sembahyang, takbiratul ihram. Allahu akbar. Wajib talafai dengan babah. Hana wajib, hana hanjit hanya sekedar tagrak jaro mentang. Ketika imam mukun Allahu akbar, tagrak jaro mentang katanya hana dak kun Allahu akbar je. Wajib talafai lagi katanya Allahu akbar. Yang kedua, rukun qauli dalam sembahyang membaca Al-Fatihah. Wajib ketika imam melihgekeun amin. Lihgekeun imam geseut amin, tak seut amin lagi tanya, gebi wate le imam padum-padum detik untuk tak baca Al-Fatihah lagi tanya. Wajib tak mek abah, wajib katanya takkeun dengan babah. Hana memada takkeun dengan hati tok hadirin yang dirahmati Allah. Maka kebanyakan katanya hana takkeun Fatihah. Langati katanya takkeun langati sangga butoi mandum. Makhrajil huruf, sifatul huruf butoi mandum latih dengku. Menyelongkeun abah takut salah. Langati keun tapi taniat. Yang kelain hadirin yang dirahmati Allah, yang merupakan rukun qauli dalam solat adalah tahiyat akhir. Tak baca tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, wajib talafai dengan babah. Wajib takun. Hana memada dengan melamun tak tunjuk anu jaro tak iem dengan dah baca latih sangka betul tak hafal. Wajib takun lagi tanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dengan lisan katanya. Kemudian yang keempat, rukun qauli dalam solat adalah solawat di ujung daripada at-tahiyatul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib katanya lafaikan. Dan yang kelima yang terakhir, rukun qauli dalam solat adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Wajib katanya kun.
Han memada dengan takalonu nun 3, takalonu wiya 3 kali dah temayang tarahuk muka. Han memada. Wajib takal katanya yang phone assalamualaikum warahmatullah dengan lisan katanya. Nyan hadirin yang dirahmati Allah. Limang boh rukun qauli. Maka menyanyian dah praktekkan han bagah dah temayang. InsyaAllah sembahyang seperti standar katanya. Tapi menyemandum lang hati katanya han takkan tak apa. Nya cukup bagah dah temayang fiat kali. Maka jih ketika katanya hadirin yang dirahmati Allah, pakan rezeki katanya bagah habis. Pakan rezeki katanya bagah gadah karena sembahyang katanya bagah-bagah. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang pertama ibadat katanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah solat. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang berinteraksi sosial. Allah menciptakan manusia sebagai individu, simbiosis mutualisme antara satu individu dengan individu yang kedua, saling membutuhkan sesuatu, disebut dengan hablum minan nas. Orangnya katanya mandung mengaku bahawa katanya cinta kepada sesama muslim, katanya mengaku bahawa cinta kepada anak yatim dan fakir miskin. Namun itu cuma ocehan belaka di bibir manusia. Ketika orangnya katanya memiliki harkat pangkat jabatan yang tinggi, orangnya rumah katanya menjulang ke langit bertingkat, harta katanya orangnya menumpuk, jabatan kita hari ini meningkat lain sebagainya, kita membusungkan dada di depan fakir miskin dan anak yatim. Aku sombong dah kepada anak yatim, tapi angkuh dah kepada fakir miskin, seolah-olah akulah orang hebat, sedangkan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Ingat, kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang selalu menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak pernah memberi makan kepada fakir-fakir miskin. Tak pegah orangnya len cinta kepada anak yatim, len sayang kepada fakir miskin. Al-Islamu kasajadil wahid, Islam bagaikan tubuh yang satu, tapi katanya berlaga-laga dengan harta kekayaan tanya. Tak pakai baju yang mewah-mewah, kendaraan haya-haya, tapi anak yatim jangankan dipakai kendaraan mewah, jangankan dipakai pakaian haya-haya, mekebu bengah sabah mungkuh hana mupat baju, mekebu cok orang hana mupat cok. Tetapi kita masih mengandalkan kesombongan di atas penderitaan anak yatim dan fakir miskin. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Dan janganlah kalian berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Inilah hablum minan nas, hubungan kitanya dengan sesama manusia. Hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah. Hablum minan nas, hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Di mana letaknya? Jawabannya adalah hati. Hatinya ibarat seorang raja. Apabila seorang raja itu adalah raja yang adil, maka semua rakyatnya juga ikut adil sebagaimana adilnya seorang raja. Namun jikalau seorang raja adalah raja yang zalim, maka semua rakyatnya juga ikut zalim sebagaimana zalimnya seorang raja. Hati manusia seperti raja. Para ulama mentafsirkan hati manusia ke dalam 3 golongan. Yang pertama, hati manusia kainain maksurin yang qalibalah. Dalam kitab Al-Majlisus Saniyah Syarah Matan Arba'in dijelaskan, hati manusia yang pertama bagaikan bejana yang sudah Allah balikkan, yang sudah bolong-bolong di belakangnya. Lagi galon aqua yang kada balik oleh Ayub tunggu. Galon aqua abah Ayub, punggung galon wadah. Bak punggung ke biru ruhum oleh yang balik Ayub. Hai tamang kebajikan, la yadkhulul khair bisyai.
Hana itamang kebajikan membacupih ke dalam galon aqua yang membalik ule uyup. Sengkira membalik ule uyup itamang kebajikan, maka kebajikan kabeh ruyup karena abah galon aqua uyup. Inilah hati orang-orang kafir yang tidak akan masuk kebajikan ke dalam hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci mati hati orang-orang kafir. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kemudian penglihatan dan pendengaran orang-orang kafir, isyawah, sudah Allah tutupkan. Walahum adzabun azim. Dan sabit bagi orang kafir itu adab yang begitu besar yang Allah berikan kepada mereka.